Selamat pagi, adik-adik mahasiswa semua. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitasnya pada pagi hari ini selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan tetap semangat, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Adik-adik, hari ini sudah masuk kita pada pertemuan 3 ya untuk mata kuliah kita matematika ekonomi. Mungkin di pertemuan 1 dan 2 sudah paham bagaimana mekanisme atau cara pengambilan keputusan atau penyelesaian permasalahan dalam sebuah keputusan ya. Sehingga dalam hal ini kita bisa mencari solusi-solusi atau biasa kita sebut dengan penyelesaian dari masalah-masalah yang ada. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan yang ketiga. Di sini saya sudah menyiapkan materinya dalam bentuk slide PowerPoint ya pastinya. Saya share screen dulu ya, adik-adik ya. Jadi hari ini harapan kita adalah ada muncul satu problema atau persoalan yang kita hadapi di sini, dan persoalan itu bisa kita selesaikan dengan sebaik mungkin pastinya. Oke, ini saya coba share screen. Oke, bentar ya. Oke. Ya, matematika ekonomi. Ya, topik kita adalah keseimbangan pasar ya. Oke, sudah. Oke, kalau kita lihat apa sih definisi dari sebuah keseimbangan pasar ya? Karena pasar itu butuh yang namanya seimbang. Seimbang dalam arti kata ada pembeli dan ada penjual ya. Jadi kalau pasar itu memiliki tingkat keseimbangan yang baik, maka terjadilah sebuah transaksi yang baik juga ya. Tapi kalau yang jadi persoalan terlalu tingginya permintaan, maka persediaan juga tidak terlalu tinggi. Nah, ada persoalan di sini. Nah, begitu juga sebaliknya, stok barang yang tinggi tapi permintaan yang rendah juga pasti ada persoalan. Ya, persoalan itu bisa di pembeli atau bisa jadi di penjual. Makanya hari ini kalau kita analogikan lagi, masih pada topik atau isu yang hangat, saya katakan seperti kelangkaan minyak goreng itu, ini masuk dalam sebuah hal yang tidak seimbang pasarnya. Kenapa dikatakan tidak seimbang? Karena permintaan yang tinggi itu sementara stok barangnya kecil, ya. Dengan stok barang yang kecil ini, maka otomatis harga juga akan mengalami penaikan, ya. Nah, ini yang harusnya kita hindari dalam sebuah etika atau dalam sebuah keseimbangan pasar ini atau market equilibrium ini. Baik, kita lihat dulu. Oke, sorry, ini definisinya ya. Dalam hal ini definisi dari keseimbangan pasar ya. Definisinya yang pertama,
Definisi dari keseimbangan pasar itu adalah yang dimaksud pasar di sini ialah pertemuan, ya. Jadi pasar itu pertemuan baik langsung maupun tidak langsung melalui komunikasi. Jadi hari ini pasar itu bukan harus kita datang ke pasar A, pasar B, pasar C, tidak. Tapi kita bisa mengakses melalui mobile, ya, atau mobile phone kita. Maka yang dimaksud dengan pasar itu adalah pertemuan. Jadi pertemuan ini baik langsung ataupun tidak langsung melalui komunikasi antara penjual dan pembeli. Nah, sehingga ya kalau kita lihat pada konteks yang signifikan, ya, maka oke, sebentar. Ya. Maka harga keseimbangan, ya, harga keseimbangan pasar di sini, ya, harga keseimbangan pasar di sini akan menjadi atau tergantung apa yang diminta oleh pembeli terhadap suatu barang. Nah, sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh penjual barang tersebut. Jadi, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bagaimana pasar itu, artinya harga, ya, ini pembeli, penjual dan pembeli, maka ada harga keseimbangan, ya. Harga keseimbangan di sini terhadap pasar yang terjadi. Artinya jika harga yang diminta ini oleh pembeli terhadap suatu barang sesuai nggak dengan harga yang ditawarkan oleh si penjual. Persoalan sesuai atau tidak ini yang kita harus lihat, gitu kan. Maka kurva permintaan dan penawaran akan suatu barang dan jasa masing-masing menunjukkan keinginan pembeli barang atau jasa melalui pasar. Oke. Kita lihat, ya. Harga keseimbangan pasar terjadi jika harga yang diminta si pembeli atau barang atau jasa, ya, sesuai dengan harga yang ditawarkan. Jadi harga keseimbangan pasar itu, ya, ada barangnya, maka barang ini harus memiliki nilai atau harga yang sesuai. Jadi kalau si penjual menawarkan seharga X, maka si pembeli juga sesuai dengan harga X tersebut. Jadi tidak ada ketimpangan, karena kita butuh keseimbangan di sini. Dengan kata lain, keseimbangan pasar terjadi jika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu pada saat fungsi permintaan dan fungsi penawaran berpotongan. Jadi jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, jadi kalau harga sebuah barang itu kita katakanlah Rp35.000, maka ini kan harga normal, harga pasar yang terjadi. Sehingga harga pasar ini sesuai dengan maunya pembeli atau sesuai dengan harga pasar yang ada. Jadi pembeli dan penjual itu sama-sama diuntungkan. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan atau yang teruntungkan, ya. Nah, jadi atau memanfaatkan situasi dalam kondisi yang tidak baik. Kalau kita lihat hari ini penimbunan minyak goreng itu adalah memanfaatkan situasi yang tidak baik, gitu kan. Nanti dia timbun hari ini, dia jual dengan harga yang jauh dari harga pasar, dan ini tidak seimbang, sehingga marketnya akan menjadi lebih cenderung akan dirugikan adalah pembeli, ya. Jadi pembeli itu merasa atau berasumsi atau berpikiran atau bahkan kenyataannya akan dirugikan dengan harga market yang terlalu tinggi. Baik, fungsi permintaan dan penawaran ini kalau kita lihat, ini yang dimaksud dengan perpotongan tadi, ya. Jadi pada konteks ini, ya, kurva yang ini yang dikatakan berpotongan, ya. Nah, ini yang kita maksud dengan berpotongan. Artinya dari perpotongan ini kita dapat menyimpulkan satu identitas yang sifatnya lebih signifikan. Kenapa? Karena dalam proses ini ada permintaan, maka ada penawaran. Nah, permintaan dan penawaran ini terjadi, maka akan ada perpotongan. Perpotongan inilah yang memungkinkan atau yang menghasilkan
adanya keseimbangan pasar dan terciptanya satu intensitas barang atau penjualan yang diinginkan. Oke, kita lihat keterangannya. XD ini adalah fungsi permintaannya, ya. Ini fungsi permintaan. XS ini adalah fungsi penawarannya. E ini titik keseimbangan. PE harga keseimbangannya dan XE jumlah keseimbangan. Nah, ini yang kita maksud dengan analogi dari suatu sistem. Nah, maka sistem inilah yang akan kita terapkan untuk apa? Menciptakan suatu permintaan atau keseimbangan pasar yang stabil. Oke, baik. Jika harga, ya, jika harga barang lebih kecil daripada harga keseimbangan, maka jumlah barang yang diminta lebih besar daripada jumlah keseimbangan. Atau, enggak, jika harga barang lebih kecil daripada harga keseimbangan, maka jumlah barang yang diminta ini lebih besar daripada jumlah keseimbangan. Kenapa? Barangnya kecil nih. Biasanya tadi harga barangnya 35.000, jadi hari ini harga barangnya 20.000. Maka barang ini akan memiliki jumlah permintaan yang besar. Kenapa? Dari harganya sudah menjadi lebih murah atau lebih rendah dari harga keseimbangan. Jika barang yang lebih tinggi daripada harga keseimbangan, maka barang yang maka barang yang diminta lebih kecil daripada jumlah keseimbangan, atau jika P1 lebih besar PE, maka X1 lebih kecil XE. Secara sistematis hal ini ditunjukkan oleh kesamaan XD sama dengan XX pada perpotongan kurva permintaan dan penawaran. Maka rumus keseimbangannya itu adalah, atau keseimbangan pasar itu adalah XD sama dengan XX. Oke, baik. Kita lihat tadi. Nah, XD tadi adalah fungsi permintaan, XS adalah fungsi penawaran. Untuk lebih mudah kita lihat dulu contoh pada aplikasi ini. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan atau XD sama dengan 19 kurang P pangkat 2, sedangkan penawaran XS sama dengan min 8 tambah 2P pangkat 2. Pertanyaannya, berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Kita jawab ya. Yang diketahui adalah XD sama dengan 19 kurang P pangkat 2 ini. P pangkat 2 ya. Oke. Ini P pangkat 2. Oke. Ini juga P pangkat 2. Maka ditanya keseimbangan pasarnya adalah, keseimbangan pasar itu XD sama dengan 19 kurang P pangkat 2 kurang minus 8 tambah 2P pangkat 2. Sehingga kita pindah ruaskan, yang positif jadi negatif, maka yang negatif juga jadi positif. 19 tambah 8 sama dengan P pangkat 2 tambah 2P pangkat 2. P pangkat 2 itu sama dengan 27/3. Maka P pangkat 2 9, P-nya akar dari 9 adalah 3. Sehingga XD sama dengan 19 kurang 32 sama dengan 10. Artinya P-nya ini. P-nya itu adalah berapa P-nya ya kan? Nah, sehingga PE-nya adalah 3 atau XE sama dengan 10. Ini kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva. Maka pada kurva ini, inilah kurva keseimbangannya atau terjadi perpotongan di sini. Ya. Oke, baik. Ini saya tuliskan soal post-testnya. Oke.
fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan XD sama dengan empat puluh dikurang P pangkat 2 sama dengan sedangkan penawaran XS sama dengan min 20 ditambah 2P pangkat 2. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan pasar yang tercipta. Oke, ini prosesnya nanti. Baik, kita lanjut ya. Pada aplikasi yang kedua, fungsi permintaan satu barang adalah XT sama dengan min 2X tambah 10 dan fungsi penawarannya adalah XS sama dengan 1 tambah 3/2X. Carilah titik keseimbangan pasar, kemudian gambaran grafik fungsi. Kita jawab. Diketahui XD sama dengan minus 2X tambah 10 XS sama dengan 1 tambah 3/2X. Ditanya keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar rumusnya XD sama dengan XS. Minus 2X tambah 10 sama dengan 1 tambah 3/2X. Kita pindah ruaskan. Maka 10 dikurang 1. Karena yang positif jadi negatif, negatif jadi positif. Nah, sehingga 9 sama dengan 72X. X sama dengan 18/7. Atau XE sama dengan 18/7, maka PE-nya 1 tambah 3/2 XE. Atau sama dengan 1 tambah 3/2 kali 18/7. Sehingga 1 tambah 2/7, 27/7. Atau 7/7 tambah 27/7. Sehingga 34/7. Nah, maka titik keseimbangannya adalah XE PE ya. Titik keseimbangan itu ini. Nah, jadi 34/7 ya dan 18/7. Nah, inilah titik perpotongannya. Ini yang kita sebut P sama dengan 1 tambah 3/2X. Next. Pada aplikasi yang ketiga, kurva permintaan dan penawaran satu barang adalah P tambah X pangkat 2 tambah 3P kurang 20 sama dengan 0. Maka permintaan ini dikatakan permintaannya, ya. Ini dikatakan penawaran, ya. Sehingga kalau kita selesaikan, maka XD sama dengan, ya, X pangkat 2 tambah 3X kurang 20 sama dengan 0, maka XS sama dengan min X pangkat 2 tambah 3X tambah 20. Sehingga XD 3X pangkat 2 tambah 10X sama dengan 5, XD 3X pangkat 2 kurang 10X tambah 5. Next. Keseimbangannya XD dan XX tinggal masukkan saja nilainya, XD-nya berapa, XX-nya berapa. Oke, kalau sudah kita gunakan rumus ABC, X12 min B tambah plus minus B pangkat 2 kurang 4AC per 2A, A minus 4, B 7, C minus positif 15. Nah, ini kita masukkan rumusnya. Oke, tinggal kita masukkan saja 7 ya. 7 akar 2
plus minus 49, 7 kali 7 49, ya, minus 4 kali minus 4 minus minus positif, positif tambah oke, kali 4 kali 4 16, 16 kali 15 240. Oke, next. Jadi hasilnya itu adalah 5/4. Jadi kalau dia di sini kan tadi ada, kalau dia minus, kalau dia minus di sini, ini minus, maka tidak berlaku, sehingga kita masukkan X2-nya. Ya, X2-nya itu 7 kurang 17 per minus 8. Jadi minus dibagi minus positif 10/8 atau disederhanakan 5/4. Next. Oke, kita lanjut. Nah, sehingga X1 sama dengan minus 3 tidak memenuhi. Kenapa dia negatif? Sehingga jumlah barang tidak mungkin negatif. Barang yang dipesan tidak mungkin negatif, pasti positif, ya. Maka yang berlaku adalah X sama dengan 5/4. Sehingga XS minus X pangkat 2 kurang 3X tambah 20. Masukkan nilainya, maka PE 235/16. Oke, sehingga inilah kurvanya. Maka keseimbangan kurvanya, pemotongan titiknya berada di sini. Ini untuk P sama dengan 3X pangkat 2 kurang 10X tambah 5. Dan ini untuk P min X pangkat 2 kurang 3X tambah 20. Baik. Pada aplikasi yang ketiga, kita misalkan fungsi permintaan dan fungsi penawaran dinyatakan sebagai berikut. XD sama dengan 6 kurang 0,75P, XS sama dengan min 5 tambah 2P, maka tentukan jumlah dan harga keseimbangan pasar. Kita masukkan nilainya, ya. XD sama dengan 6 kurang 0,75P, maka P sama dengan 0. Sehingga XD 6 dikurang 0,75 kali 0. Sehingga 6 hasilnya, ya 6 titiknya 6,0. Untuk XD-nya 0, maka 0 sama dengan 6 kurang 0,75P, maka 0,75P sama dengan 6. Sehingga P sama dengan 6 per 0,75 sama dengan 8. Maka titiknya 0,8, ini 6,0. Oke. XS-nya P sama dengan 0, kita masukkan P sama dengan 0, sehingga XS sama dengan minus 5 tambah 2 kali 0 sama dengan minus 5. Ini titiknya min 5,0. Dan ini 0,25. Oke. Syarat keseimbangan pasarnya harus kita penuhi. Masukkan kiri dan kanannya, sehingga P sama dengan 4, X sama dengan 3. Oke. Maka harga jumlah keseimbangan pasar adalah PE 4 dan FE 3. Titiknya adalah 3,4. 3 di sini, 4 di sini. Ini titiknya. Berpotongan. Berpotongan di garis ini. Yang ini XS sama dengan minus 5 tambah 2P. Dan ini garisnya adalah XD sama dengan 6 tambah 0,75P. Nah, jadi seperti itu. Inilah yang kita maksud dengan keseimbangan pasar. Supaya apa? Tujuan dari keseimbangan pasar ini terjadinya satu mekanisme atau ekosistem yang lebih sehat. Jadi barang yang dijual dengan barang yang akan dibeli itu sama, jadi seimbang. Keseimbangan ini akan menciptakan satu ekosistem pasar yang lebih baik. Baik, itu dia saya pikir yang bisa saya sampaikan pada pertemuan 3 ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi adik-adik semua, sehingga perkuliahan ini menjadi lebih bermakna atau adik-adik juga dapat manfaat dari ilmu yang saya sampaikan. Oke, untuk di soal proses tadi silakan adik-adik kerjakan. Sekali lagi saya sampaikan, tolong selesaikan dalam waktu yang sudah saya tentukan, karena ini akan berpengaruh dengan nilai yang nantinya dinilai pada hasil proses. Itu saja yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan adik-adik tetap semangat dalam perkuliahannya, yang kuliah tetap terus semangat, dan yang bekerja tetap semangat kuliah sambil kerjanya, dan yang belum bekerja mudah-mudahan saya doakan tetap supaya mendapatkan pekerjaan juga. Itu aja, terima kasih, selamat beraktivitas semua, tetap jaga kesehatan, selamat pagi.